materi fisika. Untuk nomor 31, sebuah batang XD yang beratnya itu 10 Newton bertumbuh pada tembok di X. Kemudian batang itu ditahan secara horizontal oleh gaya yang bekerja di Y dan membentuk sudut 60 derajat terhadap arah vertikal seperti ditunjukkan oleh gambar. Nah, berapakah gaya F-nya? Nah, di sini teman-teman pertama kali gambarin dulu. Di sini ini ada gaya apa aja? Berarti di sini karena di sini ada sebuah batang, berarti ada berat. Berarti di sini gaya berat selalu ke bawah. Karena W itu M kali K, gravitasi itu selalu ke bawah. Kemudian karena di sini ada sebuah gaya, ini gayanya belum lurus nih, belum sesuai. Berarti teman-teman proyeksikan kemana? Ke sumbu X sama ke sumbu Y. Yang ini kenapa bisa cos? Karena dia dekat dengan sin, karena dia dekat dengan sudut 60. Yang ini kenapa bisa sin? Karena garis yang ini itu jauh dengan sudut 60. Kemudian kita tinjau gaya yang bekerja pada sumbu Y. Berarti ada F cos 60 sama ada W. Nah, karena di ini sama ini arahnya berlawanan, berarti di sini dikurang. F cos 60 dikurang W sama dengan 0. Nah, berarti F cos 60 sama dengan W. Ininya pindah ruas ke sini. Nah, berarti F cos 60 itu adalah setengah sama dengan 10. Berarti F-nya berapa? Nah, ini berarti 10 dikali 2, yaitu 20 Newton. Jawabannya adalah yang A. Untuk soal nomor 32, di sini ada 6 resistor yang masing-masing besarnya itu 5 ohm dihubungkan dengan baterai yaitu 2 volt. Yang tahanan dalamnya itu dapat diabaikan seperti ditunjukkan oleh gambar. Nah, beda potensial antara X dan Y itu adalah berapa? Ini gambar di soalnya tuh bentuknya kayak gini teman-teman. Ini tuh sebuah resistor, aku gambarin kayak gini ya. Ini kita gambar ulang, katanya masing-masingnya itu adalah 5, berarti ini 5, 5, 5, 5, 5, 5. Nah, berarti kita gunakan hukum Kirchhoff yang pertama, yaitu I masuk sama dengan I keluar. Nah, ini siapa yang masuk? Yaitu I1, dan yang keluarnya itu adalah I2 sama I3. Nah, kemudian gunakan hukum Kirchhoff pada rangkaian yang ini kan rangkaiannya kayak gini, berarti otomatis ini pakai hukum Kirchhoff. Yang ini loop pertama, yang ini loop yang kedua. Berarti kita cari yang loop pertamanya dulu. Nah, hukum Kirchhoff itu rumusnya adalah sigma GGL ditambah sigma IR itu sama dengan 0. Nah, di loop 1 itu ada GGL berapa aja? Nah, ada ini kan GGL-nya berapa? Ini tuh 2. Nah, karena arahnya ini terserah untuk menentukan arah loopnya itu teman-teman bisa tentuin sendiri. Di sini saya menggunakan yang berlawanan dengan jarum jam dan yang ini searah dengan jarum jam. Nah, ini ketika ini diputar, nah ketemunya yang baterai yang pendek dulu nih, yang ini nih. Ini ada kaki panjang, ada kaki pendek. Kalau kaki panjang itu positif, kalau kaki pendek itu negatif. Nah, ketika ini loopnya itu diputar nih, nah dia ketemunya yang pendek dulu, berarti di sini minus 2 ditambah R-nya berapa? Berarti ini 5, 5, 5 ditambah berarti 15 I3, karena di sini ada I3 sama dengan 0. Nah, berarti 15 I3 sama dengan ini minus 2-nya pindah ke sini jadi positif, berarti I3-nya itu adalah 2/15 ampere. Nah, kemudian kita amatin yang loop yang kedua. Di sini loop yang kedua kita pakai yang searah. Nah, rumusnya masih sama, yaitu sigma GGL ditambah sigma IR itu sama dengan 0. Nah, ketika kita putar, set, nah dia ketemunya itu yang kaki pendek dulu, berarti di sini itu minus 2 ditambah, nah berarti ini 5, 5, 5, berarti ditambah jadi 15. Di sini berarti ketemunya I2 yang ini nih. Berarti di sini I2 sama dengan 0. Nah, berarti 15 I2 itu ininya pindah ruas ke sini jadi positif, berarti I2-nya adalah 2/15 ampere. Nah, setelah kayak gini, gunakan hukum Kirchhoff 2 pada rangkaian tersebut. Nah, berarti sigma GGL ditambah sigma IR itu sama dengan VXY. Nah, sigma GGL-nya itu berapa? 5 I2 ditambah 10 minus I3 sama dengan VXY. Nah, berarti VXY-nya ini 5. I2 itu yang mana? Yang ini I2 nih, 2/15 ampere, tinggal masukin, ditambah 10 minus I3, I3-nya mana? Yang ini 2/15, tinggal masukin. Nah, teman-teman tinggal hitung. Kemudian hasilnya adalah minus 2/3 volt. Nah, berarti jawabannya adalah yang A, gitu.
Nah, Kak, ini kenapa di sini kan positif, tapi kenapa jawabannya minus? Nah, ini nggak apa-apa karena dia cuma nentuin arahnya doang. Bahwa arah love yang kita gunakan ini harusnya balik gitu teman-teman. Itu tapi nggak apa-apa, it's okay. Kemudian soal yang ke 33, di sini ada sebuah cahaya monokromatis dengan panjang gelombangnya itu 5000, berarti di sini ada lambdanya itu 5000 UA. Kemudian mengenai kisi yang terdiri dari 10.000 celah per cm, berarti di sini ada N1-nya nih teman-teman. Kemudian di sini garis terang orde pertama diamati terjadi pada sudut 30, berarti di sini gelap 1 itu tetanya itu adalah 30 derajat. Kemudian apabila kedua ujung kisi ditutup sedemikian hingga cacah celah yang dilewati cahaya tingginya itu 5000, berarti di sini ada N2-nya. N2-nya itu adalah 5000 celah per cm. Maka pada sudut 30 derajat tersebut akan diamati. Nah, berarti ini garis pada tetanya ini yaitu 30 derajat. Nah, berarti yang ditanya itu garis pada theta sama dengan 30 derajat itu berapa gitu. Nah, berarti untuk menjawab soal yang ini tuh kita menggunakan jarak antar celah pada kisi difraksi. Rumusnya adalah D sama dengan 1/N. Nah, N-nya berapa? Yang tadi N-nya itu adalah 5000, masukin. Nah, berarti D-nya jadi 2 dikali 10 pangkat minus 4 cm. Tinggal dibagi aja ya teman-teman yang ini. Nah, ini karena cm berarti teman-teman perhatikan ke meter gitu ya. Teman-teman ubah ke meter, berarti jadinya 2 kali 10 pangkat minus 6. Nah, kemudian teman-teman masukkan ke rumus interferensi kisi difraksi. Rumusnya adalah D sama dengan D dikali sin theta sama dengan N dikali lambda. D-nya berapa? D-nya ini udah kita ketemu, yaitu yang ini. Ini D-nya, yaitu 2 kali 10 pangkat minus 6 sin theta, tetanya 30 sama dengan N-nya itu adalah yang ditanya, dikali lambdanya udah ada, yaitu ini lambdanya itu adalah 5 kali 10 pangkat minus 7. Nah, ini ya. Ini 5 kali 10 pangkat minus 7 nih. Nah, berarti ini tinggal dikali sin 30 itu adalah setengah. Berarti N-nya berapa? N-nya itu adalah 2. Gitu. Jadi pada sudut 30 derajat tersebut garis terang kedua. Berarti jawabannya itu adalah yang B. Untuk nomor 34, di sini ada seekor ulat yang panjangnya itu 2,5 cm, berarti di sini ada L-nya. Panjang itu bahasa Inggrisnya itu adalah LONG atau length, berarti lambangnya adalah L. Nah, ini panjangnya adalah 2,5 cm, berarti teman-teman ubah ke meter jadinya 2,5 kali 10 pangkat minus 2, bergerak ke arah dengan gerak aliran elektron pada sebatang kawat tembaga berdiameter 2 mm yang membawa arus BA nih, arus membawa arus 8A, berarti di sini ada I-nya, I itu adalah arus 8A. Kemudian di sini ada diameter 2 mm, berarti diameter itu lambangnya adalah D, karena di sini 2 mm. Berarti kalau kita pakai jari-jari jadinya berapa? Setengahnya, berarti 1 mm. Nah, ini karena mm, jangan lupa diubah ke meter, jadinya 1 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian jenis hambatan jenis, berarti di sini ada rho-nya itu 1,6 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Yang ditanya adalah beda potensial antara kepala dan ekor ulat adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, ingat kembali teman-teman hukum Ohm yang telah dipelajari, yaitu rumusnya adalah V sama dengan I dikali R. Kemudian di sini ulat itu berperilaku sebagai suatu hambatan karena dalam soal diberikan bentuk fisik dari ulat. Maka untuk mencari hambatan dari ulat itu dapat menggunakan rumus ini, R sama dengan rho L dibagi A, atau Roy lapar aja gitu. Ini cara menghafalnya ya. Ini sering banget nih rumusnya ini muncul. Kemudian gabungkan dengan hukum Ohm sebelumnya. Nah, berarti digabungin. Nah, kalau ini tanya R, yang ini gabungin, berarti di sini rumusnya jadi V sama dengan I rho L per A. Ini V
R-nya kalian ubah jadi yang ini, R-nya kalian ubah masukin rho L per A gitu. Nah, berarti dengan A adalah luas penampang dari ulat, kemudian yang dapat dicari dengan menggunakan rumus suatu lingkaran. Berarti ini A-nya itu adalah luas penampang, berarti teman-teman bisa cari pakai rumus luas penampang lingkaran, yaitu Pi R pangkat 2. Jadi kalau A-nya nggak ada, teman-teman bisa pakai rumusnya ini, Pi R pangkat 2 gitu. Nah, berarti tinggal masukin V-nya itu yang ditanya sama dengan I-nya berapa, ini udah ada 8. Kemudian Rho-nya juga udah ada 1,6 kali 10 pangkat minus 8. Dikali L-nya juga udah ada, ini L-nya itu adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 2 dibagi. Kemudian Pi itu adalah 3,14 dikali R-nya itu adalah yang ini, 1 kali 10 pangkat minus 3. Jangan lupa pangkat 2 ini teman-teman hitung, maka hasilnya itu adalah 1 kali 10 pangkat minus 3 volt. Berarti jawabannya itu adalah yang A. Kemudian untuk soal nomor 35, di sini ada sebuah jam bandul yang biasanya itu digunakan di bumi di bawah sebuah planet yang gaya gravitasinya itu 1/4 gaya gravitasi bumi. Nah, berarti ini diketahui gaya gravitasi planet itu sama dengan 1/4 gaya gravitasi bumi nih. Kemudian di sini ada astronot mencatat periode, berarti ada T-nya, periode itu lambangnya adalah T, jam bandul di planet tersebut adalah 2 jam, berarti TP-nya nih, periode di planetnya itu adalah 2 jam, yang ditanya adalah periode jam bandul tersebut pada di bumi, berarti TB-nya, yang ditanya adalah TB-nya. Nah, periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk bandul melakukan satu kali ayunan. Nah, persamaan periode ini, rumusnya adalah yang ini, itu T sama dengan 1/2 pi akar L dibagi gravitasi, panjang dibagi gravitasi. Nah, kemudian di sini karena di sini perbandingan ada planet sama bumi, berarti di sini kita makanya pakai rumus perbandingan teman-teman. TB itu adalah periode bumi, TB itu adalah periode bumi, TP itu adalah periode planet, sama dengan, berarti ini tinggal masukin rumusnya sesuai yang ini. Jangan lupa karena di sininya TB berarti ininya GB, gravitasi di bumi. Nah, ini juga nih karena di sininya TP berarti di sininya GP, gravitasi pada planet. Nah, ini karena nilainya sama boleh dicoret. Nah, ini juga coret. Nah, berarti sisa sih akar GP dibagi akar GB gitu. Ini kenapa bisa kayak gini? Karena ini teman-teman tinggal balik aja teman-teman. Cara matematika nih, si GP-nya ini kan GP per 1, berarti kalau di apa sih namanya pindah ke atas ini berarti jadinya GP per 1 gitu. Ini adalah matematika ya, ini jangan bingung, ini matematikanya. Nah, berarti sama dengan TB itu sama dengan akar 1/4 GB, karena di sini GP-nya udah diketahui, dibagi GB, ini dikali sama TP, tinggal masukin, berarti setengah dikali 2 berarti sama dengan 1 jam. Jadi periode jam bandul ketika dihubungi itu adalah 1 jam, berarti jawabannya adalah yang B.